Oke guys, balik lagi bersama Menan. Di video kali ini seperti biasanya ya guys, gue bakalan searching berita-berita terupdate. Nah, tapi sebelum kalian nonton videonya ya, jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga share dan komennya. Di sini berita ya terbaru ya di Ambon, Maluku ya. Hujan deras disebabkan banjir di Ambon, sejumlah warga mengungsi. Jadi pasca kemarinnya terjadi hujan deras dan gempa juga yang terjadi, longsor dan juga mengakibatkan banyak yang mengungsi akibat banjir itu. Di sini mengalami kontroversial karena kita di pasca menjaga protokol kesehatan dengan COVID-19 ya, COVID-19. Bagaimana kalau kita harus bertahan? Apakah kita ingin memberikan nyawa kita cuma-cuma ya? Sehingga apapun yang terjadi kita harus menyelamatkan diri yang utama. Oke, kita langsung saja ya. Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 guys. Ya, di Masjid Al-Fatah ya. Hujan deras menyebabkan sejumlah kawasan di kota Ambon, Maluku dilanda banjir. Warga di beberapa wilayah pun memilih mengungsi. Sejak Sabtu tanggal 3 kemarin ya, sore hingga malam, kota Ambon dilanda hujan deras. Akibatnya sejumlah kawasan di kota Ambon dilanda banjir setinggi pinggang orang dewasa. Ya, jadi ketinggian air ya di kawasan Jalan Baru itu sampai ketinggian di pinggang ya, ukuran pinggang 1 meter ya. Sehingga Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. ini banyak yang mengalami banyak kerugian. Tapi yang penting kan kita selamat ya. Dan beberapa informasi bahwa tidak ada korban jiwa. Oke, kita lanjut ya. Dari pantauan di lapangan, warga Jalan Baru yang rumahnya dimasuki air banjir perlahan-lahan memindahkan barang milik mereka lokasi yang lebih tinggi. Nah, mereka memang tentunya harus mencari lokasi yang tinggi, apalagi kalau rumahnya yang punya barang-barang yang berharga ya, itu juga masih dilema gitu ya. Sebagian warga Jalan Baru ya, khususnya orang tua dan anak-anak memilih mengungsi sementara di Masjid Jami Ambon. Jadi yang ada di Masjid Jami Ambon, mereka mengungsi di situ ya, yang berada di depan Jalan Baru. Warga juga menyarankan pengendara mobil maupun motor melewati jalur di halaman parkir Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Jadi banyak parkirannya, kami lihat karena sangat luas ya di Al-Fatah Ambon itu ya, lokasinya, sehingga ya sangat strategis untuk tempat parkiran mobil yang berjumlah ratusan. Ini dilantarkan ketinggian air di jalan ya depan masjid, yakni di Jalan Sultan Babullah, cukup tinggi. Jadi Jalan Sultan Babullah itu airnya cukup tinggi ya, sampai ke pinggang, itu luar biasa ya. Tak hanya itu, arus banjir di jalan tersebut juga cukup deras. Banjir bukan hanya melanda pemukiman warga Ambon yang berada di sekitar bantaran kali. Sejumlah pertokoan di Jalan Aipat ya, luar biasa nih Jalan Aipat ya, sejumlah pertokoan ya, Jalan Aipati dan Samratulang juga dilanda banjir. Banjir pun perlahan mulai surut usai hujan reda. Ya walaupun sudah surut, tapi Jalan Aipati ini banyak pertokoan, banyak sekali peralatan elektronik ya, sehingga ini pun menjadi dilema bagi mereka. Tapi untungnya hujan derasnya dari siang ke malam. Tapi kalau apabila itu dari malam ya, startnya dari malam ya, bahaya juga gitu. 4 kecamatan di kota Ambon terendam banjir juga ini ya, khususnya di kota Ambon ya. Ya, warga di kawasan Batu Merah. Mana orang Batu Merah? Batu Merah selalu menjadi langganannya banjiran, apalagi kepadatan rumah ya.
Kawasan Batu Merah ini perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah Kota Ambon, karena saya rasa pemerintah masih lalai ya dalam menangani insiden seperti ini. Banjir di Kota Ambon tentunya Batu Merah yang mengalami titik yang lebih besar. Ya, kompas.com, hujan deras yang mengguyur Kota Ambon, Maluku selama lebih dari 5 jam. Bayangkannya, 5 jam itu luar biasa. Kalau tidak ada persiapan lain-lain atau ada yang keluar kota atau lain-lain, itu bisa bahaya tuh rumahnya, itu barang-barang elektronik ya. Dan hujan itu pun sekiranya datang secara serentak. Jadi hujan-hujan beberapa yang terjadi di Maluku ini memang sudah berlalu hujannya ya, gerimis. Tetapi terjadi kemarin itu tiba-tiba hujannya serentak, sehingga apapun yang terjadi yang keluar daerah itu risikonya sangat tinggi ya. Banjir yang terjadi juga merendam rumah warga di 4 kecamatan, yakni Sirimau, Nusa Niue, Teluk Ambon, dan Baguala. Tapi yang cukup berat ini ya tentunya menjadi langganan kecamatan Sirimau ya. Halo Ambon. Sejumlah korban banjir ditemui mengaku bahwa banyak dari mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya karena harus segera menyelamatkan diri ya syukur ya, karena walaupun barang-barangnya mereka berharga, tapi yang lebih berharga kan nyawa seorang. Barang-barang dapur semuanya hanyut terbawa banjir. Tidak sempat bisa diselamatkan, kata Ali salah satu warga Batu Merah dalamnya, kata Ali. Mana orang Batu Merah? Oke, sementara itu sejumlah warga lainnya memilih mengungsi ke tempat keluarganya atau ke masjid dan sekolah yang ada di kawasan tersebut ya. Apalagi kawasan masjid nih, pas bencana nih penuh nih. Tapi coba nggak ada bencana gini pasti sepi. Jadi itu mungkin ya dari yang kuasa lah, atau mungkin manusia ini membuang sampah sembarangan sehingga gini, jadi kita waspada aja. Malam itu ya banjir sangat tinggi sampai 2 meter. Kalau di Jalan Baru itu ya 1 meter, tapi bayangkan di Batu Merah itu sampai 2 meter. Jadi saya dan keluarga tidur di sini malam ini, kata Yuni ya, salah seorang ibu rumah tangga saat ditemui di Masjid Al-Mutakin. Selain itu di Batu Merah ya, kondisi yang sama juga terjadi di beberapa kawasan seperti Batu Gajah ya. Orang-orang Batu Gajah, Ahuru ini berbahaya juga nih. Talake, Batu Gantung, Waiheru, dan beberapa kawasan lainnya. Ini lokasi titik-titik yang memang sangat berpotensi ya. Banjir yang terjadi juga menyebabkan jalan-jalan utama di Kota Ambon seperti Epatio Sudarso, Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin ikut tergenang banjir hingga mencapai tinggi 1 meter. Akibatnya sejumlah pertokoan yang ada di kawasan tersebut ikut kebanjirannya. Berdasarkan pantauan di lapangan saat banjir sudah mulai surut, dan warga pun sudah berupaya membersihkan rumah mereka. Aparat gabungan dari TNI dan BRIMOB juga dikerahkan untuk membantu membersihkan rumah warga dan jalanan dipenuhi lumpur dan sampah. Kalian terlambat, Pak. Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon, Letkol Inf Christian Somokil, yang ditemui di kawasan Batu Merah Dalam, membenarkan bahwa ada ratusan rumah warga di kawasan itu yang ikut terendam banjir. Miris ya, ratusan warga yang memang jadi korban. Pemerintah Kota Ambon gimana ini? Wali Kota Pari Carlano Pesi gimana kabar? Hasil pemantauan, kalau di sini tuh ada ratusan rumah yang terpendam banjir ya, dan daerah ini yang paling terparah kata dia. Batu Merah sendiri ya, jangankan hujan yang 5 jam ya, yang baru setengah jam aja 30 menit ya, itu Batu Merah itu kalau kendaraan lalu lintas ya, misalkan mobilnya, air itu sampai naik di atas, apalagi ini sampai 5 jam. Batu Merah itu sangat berpotensi loh. Lalu pemerintah ya, kok tidur aja wali kota dan seluruh staf-staf ya.
ini buat PR besar buat kalian semua ya, karena dalam hal ini belum ada upaya yang harus divalidasi. Di Ambonnya rumah warga terseret hingga 10 meter, terseret 10 meter loh, merah dalam. Ini gambarnya. Oke, jadi sebanyak 4 rumah warga di kawasan Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau ya, Kota Ambon, Maluku, hancur diterjang banjir. Banjir terjadi setelah meluapnya Sungai Batu ya, Batu Merah akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon pada Sabtu ya kemarin ya. Meluapnya Batu Merah ya yang mengguyur Kota Ambon. Jadi Sungai Batu itu ya, jadi bagaimana meluap ya sehingga gitu. Ya ini penanganan yang memang harus difokuskan ini di Kota Ambon. Rumah warga yang hancur dan terseret banjir itu diketahui milik Jamil Tehwayo dan Soraya Rumalutur. Jadi Jamil Tehwayo dan Soraya Rumalutur ya yang korban. Tadinya saya pikir hujan biasa saja, tapi tiba-tiba air masuk ke rumah dengan deras, lalu rumah terendam, kata Jamil Tehwayo kepada Kompas.com di kawasan Batu Merah Dalam. Mengetahui air sungai terus meluap dan merendam rumah-rumah di kawasan itu, Jamil dan keluarganya langsung memutuskan untuk menyelamatkan diri. Saat itu Jamil hanya berhasil membawa 2 kantong plastik berisi pakaian yang bisa ia selamatkan. Saya lihat sendiri di rumah saya hancur terseret banjir. Luar biasa ya. Saat itu kejadiannya tiba-tiba, jadi semua barang tak bisa diselamatkan. Kalau semua barang tidak bisa diselamatkan, itu gimana ceritanya? Kalau nggak punya barang-barang yang ya harta kekayaan yang mewah ya nggak apa-apa, tapi kalau barang-barang elektronika punya berkas-berkas penting, kalau tidak bisa diselamatkan gimana gitu. Selain perobotan rumah tangga dan barang-barang berharga lainnya, Jamil juga harus kehilangan barang-barang dagangannya yang tersapu banjir. Di rumah itu kebetulan ada jualan juga, semuanya habis kata dia. Jadi dia pedagang ya, barang-barangnya hancur ya, mengalami kerugian sangat besar gitu loh. Ini gimana ya? Baru saja terjadi penggusuran di Pasar Mardika, Gedung Putih. Ini ya banjir lagi, dan beberapa hari ya itu juga gempa ya dan longsor. Warga Kota Ambon ya panik, tapi udah kebal mungkin ya. Saat itu Jamil hanya berhasil membawa 2 kantong plastik berisi pakaian yang bisa ia selamatkan. Saya lihat sendiri di rumah saya hancur terseret banjir. Saat itu kejadiannya tiba-tiba, jadi semua barang tak bisa diselamatkan. Saya hanya bawa 2 plastik berisi pakaian, kata dia. Diselamatkan aja pakaiannya ya. Berkas-berkasnya nggak diselamatkan. Mungkin dia kira pedagang ya, pedagang sukses. Pedagang sukses. Kalau pedagang sukses sih nggak mungkin dikena banjir. Mungkin rumahnya dibuat ya, bertingkat ya, lantai 14 mungkin. Jadi saat itu Jamil dan keluarganya terpaksa mengungsi di rumah salah satu anaknya. Ia berharap pemerintah bisa membantu keluarganya. Jadi ia berharap pemerintah harus membantu ya keluarganya. Bagaimana pemerintah mau membantu sedangkan barang-barang berharga yang tidak bisa dikembalikan ya, itu tidak bisa diselamatkan lagi. Pemerintah mau bantu dengan apa? Ya mungkin hanya berapa persen, tapi mereka mengalami kerugian sangat besar loh. Jadi intinya bahwa pemerintah jangan tidur saja lah, jangan berjoget-jogetan dan lain-lain lah. Musibah ini hanya saya diterima dengan ikhlas ya, tapi saya berharap pemerintah bisa membantu saya, kata Jamil. Jadi dia ikhlas, luar biasa. Keikhlasan itu apakah dari hati ataukah dari mulut saja gitu loh. Karena orang kalau kehilangan barang yang dicintainya pasti ya tidak ikhlas, tidak rela gitu. Tapi mau buat apa, semua nasi udah jadi bubur ya. Itu saat ini bangkai kedua rumah yang hancur, bangkai dan menutup akses jalan di kawasan itu dibersihkan oleh puluhan aparat gabungan dari TNI dan BRIMO bersama warga setempat. Jadi bangkai ya, bangkai apa, jangan-jangan bangkai cekong lagi. Kagak lah. Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon Letkol Inf Christian Somakyel yang berada di lokasi banjir mengatakan pihaknya sudah membantu warga melakukan evakuasi. Evakuasi kalian sudah terlambat, Pot. Kalian tidur aja, terima gaji buta ya. Kita lihat di depan ini kan ada beberapa rumah yang terbawa air. Jadi kita datang ke sini untuk bersihkan dulu. Kita antisipasi jangan-jangan ada banjir susulan sehingga aliran air bisa berjalan dengan baik, kata Christian. Kalau dia menduga seperti itu, artinya dia mau supaya banjirnya bertambah.
Kalau gitu ya pasukannya harus ditambah. Selain itu merusak 4 rumah warga, ya banjir. Ya banjir tersebut juga ikut merusak sebuah jembatan yang ada di kawasan itu. Jadi kalian ya, orang Batu Merah ya, aksesnya sudah sangat sulit, apalagi ya banjir itu menyebabkan jembatannya patah loh. Gimana tuh jembatan segede itu kalau dia patah itu aksesnya gimana? Kalau dipikir-pikir ini kita bisa ngapain? Gaji berapa kita? Tapi sudahlah. Ambon ini ya sangat luar biasa nih. Kalau dilihat banyak tragedi yang memang bersusulan gitu. Dan harapan saya kepada seluruh masyarakat ya agar tetap waspada, ikhtiar, jangan kita pandang enteng ya, pandang enteng terhadap situasi terkini, karena hujan ini datanya nih bukan 1-2 butir ya, datangnya tiba-tiba. Jadi pokoknya barang-barangnya kaliannya amankan dulu lah. Jadi di wilayah Kebunceng di Yayan Ambon, di kawasan kampus Yayan Ambon juga beberapa mahasiswa yang mengungsi ya di beberapa tempat ibadah terdekat ya, dan barang-barang mereka pun tidak dapat diselamatkan, dan juga aliran airnya sudah keruh. Nah di sini para akademisi juga banyak yang mereka mengungsi, dan mereka ya punya berkas-berkas berharga, mudah-mudahan mereka amankan. Tapi kalau ada yang tidak amankan maka itu sangat berbahaya. Olehnya seluruh masyarakat maupun pemerintah yang ada di Kota Ambon, harapannya semuanya bekerja sama, masyarakat sadar diri, jangan buang sampah ya dengan sembarangan tempat. Pemerintah sudah sediakan itu, dan juga pemerintah juga harus tahu diri juga ya, jangan hanya berpikir diri sendiri, karena pembangunan yang ada di Kota Ambon ini sangat terlambat gitu loh. Kita melihat pembangunan yang ada di Kota Tual sangat maju, dan banjir yang ada di Kota Tual ini tidak pernah ada ya terjadi ya gini. Tapi kita melihat di Kota Ambon ini yang sering kali yang terjadi gitu aja, tidak ada penanganan. Gimana? Ada juga di lokasi Nania sangat berbahaya juga ya banjir yang terjadi. Beberapa lokasi yang tidak saya sebutkan, tapi menjadi PR besar buat pemerintah Kota Ambon ya. Hal ini sudah sangat berulang kali, jadi kami sebagai masyarakat juga bosan gitu. Jangan hanya kalian menggunakan argumentasi untuk membela diri, kalian turun ke jalan untuk memeriksa gitu. Jadi bagaimana orang-orang Ambon ya, kalian ya, ale rasa beta rasa ya gitu ya. Oke, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like dan subscribe ya, dan juga silakan share. Oke, bye bye, salam.